Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang Islam dan ekonomi. Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber daya untuk memenuhi keperluan mereka. Dalam pengertian Islam pula, ekonomi telah menjadi satu disiplin ilmu yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Di samping itu, ekonomi Islam adalah kegiatan perekonomian berbasis penguatan kesejahteraan dalam sistem sosial Islami. Sistem sosial Islami yang dimaksud adalah sistem sosial yang terwarnai dengan nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip akidah, syariat, dan akhlak. Sistem ekonomi Islam jika diterjemahkan ke bahasa Arab akan menjadi nizam al-istishaq al-islami. Secara harfiah al-istishaq ekonomi berarti gosyada, bertujuan dengan suatu perkara, tidak berlebihan, berhemat dalam membelanjakan uang atau tidak boros, sebagaimana tertera di dalam buku Lisanul Arab milik Ibnu Mansur. Dengan bahasa lain, bahwasanya istilah ekonomi Islam berarti analisis tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah, sebagaimana ketika istilah ekonomi itu disandingkan dengan fikih akan mengandung analisa perkara perekonomian ditinjau dari segi-segi fikihnya. Adapun Islam ekonomi sendiri belum muncul pada zaman Rasul, melainkan baru muncul pada akhir abad ke-14 Hijriah. Tetapi meskipun begitu, substansi dari istilah tersebut sudah muncul bersamaan dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam. Jadi sistem perekonomian pada zaman ini walau tidak mengenal istilahnya secara terminologi, tetapi pada prakteknya fokus mereka sudah tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan. Fokus-fokus tadi merupakan gambaran spirit dan objek utama dari pemikiran ekonomi Islam sejak awal. Perkembangan selanjutnya dari ekonomi Islam ini kemudian tidak jauh dari sejarah perkembangan fikih itu sendiri. Hal itu tidak lain karena asas dari ekonomi Islam adalah muamalah yang disyariahkan dalam Quran dan Sunnah. Sistem ekonomi secara global. Sistem ekonomi Islam adalah yang berada dalam masyarakat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sistem ekonomi Islam ini berlaku universal dapat dipergunakan di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya yang berbasis pada akal manusia dari waktu ke waktu dan berubah sesuai perkembangan zaman. Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang dikelompokkan dalam 5 parameter sebagai berikut. Berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, berorientasi pada pemanfaatan sumber daya manusia. Pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran manusia secara proporsional, menghargai dan melindungi hak orang, mengikuti keseimbangan permintaan dan penyediaan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Hak milik pribadi. Islam mengakui pemilikan hak perseorangan dan menempatkan hak ini di tempat yang paling sesuai dengan manusia. Islam menetapkan bahwa harta dan milik pribadi adalah 5 perkara yang wajib dilindungi syariat. 2. Kebebasan mencari sumber pendapatan. Islam memberikan kepada setiap orang kebebasan dalam menentukan corak kehidupannya dan memilih kerja-kerja yang diminatnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 3. Keadilan sosial. Kegiatan ekonomi adalah sebagian dari ruang lingkup Islam yang sumul. Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan. Oleh itu, salah satu asas utama sistem Islam juga menegakkan keadilan. Pajak dalam perspektif Islam.
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-usri atau al-maks atau juga disebut al-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak. Atau suatu ketika kita disebut atau kal al-khari, atau tetapi al-khari bisa digunakan untuk pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Dalam Islam, penerapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah diperbolehkan sebagaimana ini dijelaskan dalam Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Dalam berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu. Salah satunya pajak khusus muslim tanah air dan yusi atau cukai atas barang-barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin sehingga tidak memberikan beban yang berat pada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.